kewajiban-kewajiban ni anggota nasubui dilaporkan sadarion artinya macet. Mungkin dipikirkan bagaimana caranya, apakah itu nanti buat relaksasinya ataupun di apa caranya. Saya kira ya karena kita ini memang perlu ketegasan walaupun di bagasan hollow. Karena ini artinya kita harus tegaskan juga walaupun di bagasan hollow. Mudah-mudahan ada nanti jalan keluarnya itu dari pengurus harian apa ya. Ada paling 3 orang saya kira itu. Sama saya nami, mudah-mudahan tagunawan waktu singkaton walaupun sudah mulai hari itu sama lima. Mulai teman dia ketua dilanjut sambutan tanggapan terhadap laporan ketua kepada Pareses Distrik 28 Boskap dan sahama guna mewakili. Ya, terima dah. Bisa di dokumentasi untuk distrik tak. Jadi mulai tema di sebelah atas nama Preses tadi kami kontak jam 5.30. Beliau tidak bisa ikut karena dari Ciledug langsung menuju ke rumah Pak Syukur Nabawan ada lanjutan rapat sentralisasi keuangan akademik. Karena tanggal 7 Agustus semua pegawai KIP Pembina dapat sudah tuntas yang dilanjutkan. Di saat mata bidang Preses kita operasi siap. Dapat 2 hal di tugas sudah pahami mantis reformi asal mau Preses dia nggak boleh di pasaran. Amal pendeta tulus untuk sungguh permisi menasihat di Jawa Barat atau Pulau Benak. Jadi mulai ada maju dalam menawar kami akan ke Preses karena tim masyarakat itu memang tidak berlibat wow di jalan masih ada permisi loh masih ada. Jadi saat kami mobil Preses upaya itu dibentuk kooperasion karena tahun 2018 bulan 2 saya sudah hadir di distrik ini dan kita dibentuk yang mana pada tahun 2018 atau 2019 waktu itu 2018. Jadi sangat segar sekali kalau saya baru masuk di distrik ini dan pembentukan koperasi distrik. Nah itu juga masuk di dalam situasi distrik dan menjadi suatu keputusan yang sah dan mengikat bahwa koperasi distrik dikelola oleh pengurus koperasi dalam hal ini digerakkan oleh orang-orang PAD luar biasa tuh PAD menggerakkan. Jadi do kangko tradisi baik orang pangkal orang luar dan tadi saya dengarkan paparan dari laporan ketua ada situ dinamika yang terjadi termasuk kami juga mungkin akan tambah yang lainnya tidak bayar iuran menunggak gitu. Jadi saya mungkin ini akan digerakkan lagi, dihidupkan lagi. Jadi ada kekecewaan kita di dalam perjalanannya kita coba bermitra, namanya para mitra. Jadi kata kunci mitra. Jadi di badminton safari perjumpaan pengurus PAD, pengurus koperasi dengan pada lalu. Ternyata tidak semua menyambut. Nah, kita sosialisasi. Jadi ada pekan kami operasi mau gue baru main kondisional dilanjutkan ini kita buat lagi pertemuan kita review ulang lagi itu sosialisasi ke resort atau bagaimana. Jadi pesan saya kami dia mau keputusan adalah harapan usia distrik kalau bisa siapa yang kita bentuk mari kita dukung. Di mana peranan Preses nanti menggerakkan. Kebetulan tanggal 15 Agustus hari Senin akan ada konven. Kalau bisa menjadi juga bagian dari masuk dari warta konven, apa yang diharapkan dari pengurus operasi distrik ini supaya kami tuliskan nanti di warta konven. Harapan setelah rapat anggota tahunan begini. Nggak apa-apa Mak, kita masukkan
biar kembali dihidupkan dan sadar. Itu harapan dari distrik Preses. Soalnya Mas Julo atau pengantar saya tahu mulai tema di paparan itu juga tadi dan yang lainnya. Soalnya Mak diminta mulai tema. Oleh nama dia mempereses acara nama nuhut, acara break makan malam ditiadakan. Karena tukang cateringnya tidak jadi datang. Jadi lanjut mahita kama itu acara pokok asal hatop kita, asal sama kita latihan kor aja. Karena lagi bagas tadi pasti itu 50% ini kita paling tidak mau latihan kor. Jadi langsung mahita itu acara pokok. Dapat dulu jauh kami mah dia dulu pokok acara di kita di bagas program. Dapat dulu pembacaan susunan acara, dia mah acarana, dapat 5 pembacaan pada tertib RAT, dapat 2 laporan pertanggungjawaban dalam hal ini bendahara, dan mengikut laporan dewan pengawas sebenarnya disampaikan hal-hal yang menyangkut utang piutang. Nomor 5 tanya jawab, nomor 6 resume dan pengesahan. Oke, kami sendiri mohon doa mengikut penetapan SKU nanti tanggapan dari bendahara dan doa penutup oleh Amang Pareses. Atau masuk mahita itu acara pokok nah baju ahok terbuka di halaman 4. Sebetulnya akan tulis di sana, ini kota takdo kita mengesahkan. Tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Para Mitra Insani 428 hubungan amat distrik 28 Debuskap, nama, waktu dan tempat. Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan Koperasi Para Mitra Insani 2428 tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada Senin 8 Agustus tahun 2022 bertempat di Hagadis Mino. Sah? Pasti sah. Dasar nomor 2. Rapat anggota tahunan dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Yang kedua adalah dasar Koperasi Para Mitra Insani 428 PAD di Muskap. Yang ketiga keputusan rapat pengurus dan pengawas. Sah? Sah. Maksud dan tujuan pasal 3 penyelenggaraan RRT bermaksud dan bertujuan a. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja pengurus dan pengawas tutup buku tahun 2022. 2. Pengesahan rencana kerja tahun buku 2022-2023. Sah? Sah. Hak dan kewajiban peserta rapat ini perlu kita sikapi. Nomor 1. Rapat dihadiri oleh peserta rapat yaitu anggota pengurus, pengawas dan pembina koperasi serta undangan penunjuk lainnya. Yang kedua, sebelum rapat dimulai, para peserta diwajibkan mengisi dan menandatangani daftar hadir sedang berjalan. Yang ketiga, peserta hadir 15 menit sebelum rapat dimulai, 15 menit setelah ya ini kita maklumi aja. Nomor 4, peserta wajib menjaga ketertiban dan kebersihan serta mengikuti jalannya rapat sesuai struktur acara. Yang kelima, peserta tidak meninggalkan rapat tanpa persetujuan pimpinan rapat. Yang keenam, peserta berhak memberikan usul dan pendapat sesuai topik pembicaraan dalam rapat. 7. Setiap peserta wajib menaati tata tertib dan mengindahkan setiap kebijakan pimpinan rapat. Yang kedelapan, setiap peserta mempunyai 1 hak suara. Ada tambahan? Cukup? Cukup. Pimpinan rapat, pasal 6. Rapat dipimpin oleh pengurus yaitu ketua koperasi. 2. Acara pandangan umum dan tanya jawab akan dipimpin oleh ketua koperasi dan dibantu oleh wakil ketua. Ada di sini wakil juga. Kemudian bendahara dan sekretaris berdasarkan keadaan dalam rapat atas persetujuan rapat anggota. Sah? Nah, pasal 6. Pimpinan rapat berwenang mengatur dan mengarahkan rapat berjalan dengan tertib dan lancar yang dijiwai semangat kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 2. Pimpinan rapat berhak menyeleksi tiap pertanyaan, saran dan usul dari anggota bila mana menyimpang dari pokok acara. 3. Pimpinan rapat berhak memperingatkan dan meminta anggota untuk meninggalkan tempat bila mana dianggap mengganggu jalannya acara. 4. Apabila pimpinan rapat dan atau anggota pengurus lainnya tidak mampu memimpin dan meneruskan rapat, maka pejabat dalam koperasi dapat melanjutkan dan mengambil alih pimpinan rapat. Sah? Poin 7. Rapat anggota sah bila mana dihadiri oleh separuh anggota ditambah 1 orang, nanti kita cek dari absen. 2. Apabila jumlah yang hadir kurang dari 50% ke 1 tetapi lebih dari 20%, maka atas persetujuan pejabat dan keputusan anggota yang hadir, rapat dapat diadakan dalam keadaan istimewa dan atau luar biasa. Sah?
Sifat keputusan rapat pasal 8. Oh, jadi kita rapat dengan acara brief tadi paralel, cuman tidak minggu ini sama. Susunan sifat keputusan rapat pasal 8. 1. Keputusan rapat anggota sah bila mana berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dijiwai rasa kekeluargaan. 2. Bila mana tidak terdapat kesepakatan dengan rapat, maka pimpinan rapat berhak mengambil keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dan dianggap sah bila mana disetujui lebih setengah jumlah rapat. Setuju? Lain-lain pasal 10. Segala perubahan dan ketentuan lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan oleh ketua rapat atas persetujuan rapat. Setuju? Setuju. Baik. Selesai, kita menyetujui tata tertib rapat kita. Sekarang mari kita lanjut kepada pertanggungjawaban keuangan koperasi kita. Kepada bendahara kami persilakan. Terima. Sinaga nang ada kesempatan ada. Jadi saya harus jadi dulu ngaji nah tahun ini ngahubain laporan keuangan di koperasi per Maret 20 jeda betul. Nah, ada saya jadi UP bila dapat dan jelas mulai Maret 20 jeda 1 jeda tanggal aktivitas. Nama aktivitas koperasi. Warga Bumi ada dua hal. Pertama karena COVID seklisi atau dana sudiharto. Nah, kedua memang lahir sendiri dan bergerak. Jadi lima anak berjualan sudah masuk. Jadi ada laporan keuangan rumah sahat kedua mang situasi itu mah kalau ada ahli audit ahli kita saat menurut kalau sekitar apa orang pernah deh. Nah terjadi di selama berkooperasional. Karena ini pas sudah bolong sudah berjulut tidak. Satu koperasi naik baru naik turut naik mengunggul dak bodoh. Jumlah anggota koperasi sebanyak 22 anak. 22 anak anggota koperasi. Jumlahnya anggota koperasi seluruh PRD, jadi tak sudah yang anggota PRD, anggota di koperasi 22 anak. Jadi si 22 anak itu memang bayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah di awal pembentukan 1 2022 berapa puluh uang koperasi 57.200. Kemarin pada sebagai modal awal koperasi yang betul juga masih juga kok. Di dalam perjalanan orang mau melakukan awal menunggu tercerita apa yang betul sehingga siar 50 itu sudah 200 hebat ini anggota. Menurut kami itu sedia mah yang perkoperasi, yang di koperasi yang di bank berpilu, taruhlah 12 juta, 77.700 itu, jadi 50 lagi ada. Berarti kerugian luar biasa, berarti biasa. Bahasa ada kerugian orang dokter di patoran alam silitoman, dia per silpenyon, nah berdulu memang
ada pencatatan yang tak benar. Cek tidak. Cek kita mah orang kurang dulu, orang pun orang ni. Sudah kita bertanggung jawab. Nah, sahur di pesan siang pulau jelas deh. Pengen sahur jelas deh. Alain keluar tiga itu keluar nasawang tak sinkron bahasa tak sinkron tapi saya diulang ya kapan dulu saya dulu nggak saya udah konten semuanya lain terjadi si A menyalurkan sekian, alain atas surat sekian. Jujur huruf kutuhina melalui keuangan koperasi 1 rupiah pun saya tidak mau menerima uang tunai, harus ke rekening. Untuk saya teori teori penyelamatan diri. Alana memang harus begitu. Para orang bawah dengan kumi itu bahaya. Makanya saya untuk banggotakan dulu. Mau duduk seto, mau duduk guys, ada uang, ada barang, langsung masuk ke rekening. Jangan sampai barai, kau dah biar. Nah, di samping rekeningan ini kecederaan di dalam hal mengelola uang ada yang salah. Yang kedua, pandemi COVID, gudang barat kena busuk barang waktu boras. Jadi hadir tahu RPPD bakat di koperasi, kami hari boras ada. Di hari boras itu ada 2. Di orang muslim tenang lah. Di bahasa aku ada boras. Sebetulnya koperasi untuk koperasi itu. Siap koperasi itu anggota koperasi. Kalau nama yang dikasih ini, sudah kita malu rusak koperasi. Tak soalnya rapat. Lain tak terjadi. Jadi, nana si orang itu so, mulu ditarik hotel musinan nak es tahu. Ada banyak makan es. Jadi macam tu, jadi 2 bulan ni. Jadi murau begitu kesau orang menjuta kayak itu begitu tahun marah rebus dulu apa ini dah ngurus apa tapi distrik sikit persen mereka pernah anak ini dah masih ada apa ini masih pusat daya itulah ngurus pelaksanaan kirinya terdulu yang masih juta. Saya tidak mengoperasikan dulu sih. Kalau di otak-otakku, aku tidak kurang mendalatkan kurang tukor. Dia ada kurang dari si luar tu Cina. Nah, dia maksudnya itu tak. Mau urus rapor tapi dia ada siap operasi bisa sana semua rapor nanti. Itu mungkin dalam modal usaha sudah beli juga mesti bagi keuntungan. Yang seharusnya harus iya. Itu kan harus iya betul karena akhirnya mungkin jadi Oma juga gambaran awal saya tahu 50 juta naklingan hebat yang gotai tinggal nama 2 bulan di rekening koran 1 Juli sampai 1 Juli 22 nah 22 dari awal hampir 1 tahun orang kebangun lainnya bisa transaksi gitu kan udah transaksi lah mungkin lagi uang nah enak pesoni dulu kita lihat di laporan Bank Mandiri ini bahwa waktu ini jelema 12 juta 27.700 siap jadi dimaju laporan secara singkat lagi itu maju maksud itu kepatur akun Igiro presidennya akawaran polisi bukuan nah saya bilang ngarep ampo itu gila
95 kejadiannya. Dapat anggap utang-utangnya anggota, naso baru nang dulu. Ya sebetulnya nih satu bengarai yang pasal tuh bendahara melalui langsung ke sana kan. Jadi bapak itu ngomong deh. Karena negara ini lupa ngasih banyak perusahaan sendiri kubat, vektor dulu dah. Ada yang dari itu, bakar bawa ini mah boleh dari kiri kan, bakar masuk, itu cuma dia sih. Karena beda dulu, tiga reja tuh, nanti luaran, di luar mau maaf, mau maki-maki orang, gua pecah, itu kan, mulut di luar. Ada yang dari itu bawa ini. Nah, jadi ini juga itu maksud gitu malah, abang tuh dengan surat laporannya. Baik nama mah juga asal waktu siangnya, kalau orang pamer yang mana? Jadi perlu tambahan pesawat. Anak ganjil boleh sama berita. Sia 50 tahun tinggal 24. Cuma demi bahwa bendahara bahwa ada piutang. Ada stok. Jadi dan bagaimana hola naik nilai uang yang masuk dan nilai bank. Itu nedokon ada mau sama masih lekonga lalu menjelaskan. Memang jujur kita ada kehilangan barang. Pada saat itu ada yang rusak itu jujur ada, bukan tidak ada. Tapi detailnya boleh piring laporan keuangan medan yang masih ditonga sebetulnya baru tunggu KSO 10 juta operator sekian setelah dipotong pajak. Cuman dari penakinan ini ada uang yang belum kembali, ada stok yang belum dinilai. Itu persoalannya sehingga itu yang disebutkan tadi adalah cash on hand. Jadi 5 hepeng tanah dan bunga tidak termasuk stok dan piutang materi. melatih pada kesempatan dari pasangan kami cuma songona paturehon laporan pangan di koperasi para mitra insani 428 di Bosan. Empat orang mas songona dipanggil Doni Bendahara tuh kita dari untuk laporan keuangan. Laporan keuangan di son bulu difotokopi dan keningan minta maaf kami seharusnya jualan baru di laporan perubahan posisi aset bersih dengan laporan baru. Nah kita tiok 5 laporan korigi KPRN secara akhir merlaba do kooperasion 7.450 sia oknum sadar. Ini nunga dikurangi pajak, jadi pajak koperasi nunga dilaporkan tahun 2001 sia 2020 dan 2021. Jadi kewajiban untuk pajak koperasi beres deh. Jadi pajak yang dibayar 5 TBRNC 626.125 5 setoran ke negara. Jadi nunga pastoran B koperasi ke negara 600. Mungkin nak keningan sukun-sukun
merlaban do koperasyon ale bahasa hepekna 20 juta idong kisukun. Nah perjolo na patong kami bahasa sangat kecil laban di koperasyon selama 2 tahun nunga di patorong ke pengurus dengan BPH bahwa banyak sekali kendala di Dato' termasuk banyak stok yang kadaluarsa tidak bisa dijual dengan harga normal. Ini berjolo. Idosa net margin di koperasyon hanya 24 juta. Jadi banyak barang yang harus dibiayakan karena tidak bisa dijual. Jadi ini marginnya hanya 24 juta. Boleh kita persen ini tidak sampai 2% labanya. Ini dapat jolo tadi waktu porsi laporan laba rugi baru masuk kita tuh laporan perubahan aset bersih. Mula ada kondisi kata aset bersih terikat atau simpan ima aset yang harus dicadangkan dan tidak bisa dibiayakan atau tidak bisa dipakai. Jalan dianggap sebagai modal, bisa diambil tapi harus dikembalikan lagi. Ima gorna gorna setoran bulu di Cipanas Sukarela. Cipanas Sukarela kan bisa dikembalikan dengan kapan saja kalau diminta yang menyimpan bersangkutan, jadi tidak bisa kita hilangkan. Jadi itu harus tetap ada di laporan keuangan adalah 36 juta. Nabui dipakai dan hasil bersih 17 juta 800. 17 juta 800. Nah, ini adalah hak koperasi untuk digunakan tergantung koperasi mampu memberi untung atau tidak. Kalau tidak memberi untung, memang kejadian. Jadi kita untuk valuasi hanya berikan untung 3 juta 459. Memang kira-kira pengertian laporan. Jadi sebenarnya molo kita ada piutang usaha sebenarnya mereka yang dua koperasi untuk berusia kita. Ada aktualnya dia rekening 20 juta. Jadi boleh lakukan rugi secara bisnis dia rugi. Lalu secara laporan yang mana boleh dia rugikan. Jadi ini mana boleh potong habis sotik mana dibandingkan. Harus Pak. Mualatima di laporan di bendahara masuk ke dalam satu poin menghidup laporan Dewan Pengawas dia dua belum laporan Dewan Pengawas hasil tongna gue udah langsung berminon atau minta waktu pemeriksaan dulu baru disampaikan ke forum atau menunggu dulu masukan-masukan dari anggota nanti supaya dihimpun oleh pengawas dimasukkan ke BPH koperasi. Soalnya ini memang atau masuk ke hitlah tuh tanya jawab dengan sama tuh ketua doh wakil ketua tuh mamang kamu mamang lah mengunuhon tanya jawab au si Panurati mau iya. Baik, terima kasih. Nanti Dokter Sekretaris mulai momen tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanya, kami coba menjawab. Kalaupun tidak kami bisa jawab, saya akan serahkan ke yang berkompeten yang membidangi hal tersebut. Adong di kita cukup pertingkian pasal tanya atau mana
Garong, mantap nih. Dipersilakan semua boleh bertanya selaku anggota PAD bisa silakan. Terima kasih kepada Ketua Koperasi. Yang mau kita tanyakan pertama itu tadi kan ini sudah ada anggota tetap dan atau anggota lama lah istilahnya. Bagaimana dengan anggota baru nantinya? Itu yang pertama. Apakah sama haknya? Dan yang kedua mengenai tadi kita kan ini membentuk koperasi yang PAD, artinya distrik. Bagaimana nanti ke depannya untuk setiap gereja atau resort pengembangannya ke depan? Apakah itu per wilayah atau disinkronisasi istilahnya boleh langsung atau gimana? Ini perlu keterangan yang mau kami dapat. Terima kasih. Oke, langsung aja dijawabnya daripada lupa. Yang pertama terima kasih Kang Manik. Tadi kalau ada pertanyaan anggota lama dengan yang baru, semua haknya sama. Sebab hak-hak itu hak dan kewajiban diatur dalam anggaran dasar. Jadi setiap dalam anggaran dasar baik yang baru maupun yang lama dalam tahun berjalan. Lalu yang kedua, yang pertanyaan kedua kelanjutannya bagaimana? Jadi koperasi ini secara umum adalah koperasinya HKBP yang di distrik 28 Lebeskop. Memang tujuan dari koperasi ini satu, membina membuka lapangan kerja. Yang kedua, membuka koperasi di masing-masing huria yang koperasi ini menjadi koperasi induk atau untuk mensuplai. Dulu sih sudah pernah terjadi dibuka di HKBP Depo 1 dan sudah kita suplai juga beras 1 tahun ke sana. Cuman kelanjutannya tergantung gereja itu beli sendiri. Begitu juga yang lain. Kita juga sudah berusaha berkunjung ke gereja yang ada di Depo Skap. Kita juga memperkenalkan koperasi ini dan tujuannya. Itu semua sudah kita lakukan, namun sampai karena pandemi itu semuanya jadi tertutupi oleh masalah-masalah pandemi. Selanjutnya juga akan begitu dan ada lagi program yang ketiga. PAD juga, koperasi juga akan membuka usaha sendiri, yang artinya membuka market toko sendiri yang akan dikelola oleh anggota PAD atau anggota koperasi itu. Jadi yang sebenarnya kita yang boleh beli ke koperasi hanya anggota koperasi. Anggota koperasi berhak menjual kemana saja dan menentukan harganya berapa saja. Tetapi kalau dari koperasi para mitra hanya dilayani yang anggota, yang non anggota tidak dilayani. Dianjurkan membeli dari anggota. Itu aja gambarannya singkatnya. Anggota untuk ini maju song gambar singkat melatih. Hapus loh. Arong lebih itu ya. Mau lihat deh, aku SF penjahitan anggota koperasi paramita insani PAD 28. Suku-sukuku ama nak keningan arong di doko kamu piutang nih koperasi. Na gabe diau bodo transparan manang na songod dia do. Na badua ko nak keningan barang-barang tanah sisai na subuh dijuali bodo di istilahnya dilaporkan maka mina na boy dipakai do memang nata mau lihat deh Malata madamang pajetan na berjulung masalah piutang. Sebetulnya masalah piutang itu ada belasan juta. Kalau masalah siapa-siapa orangnya kita masih protek dulu, kita masih usahakan sampai itu ketemu. Tapi yang pasti ada orangnya, bukan tidak ada orang dan kita kenal juga. Lalu yang kedua masalah stok. Sebetulnya mulai tema dia mangsiani pardo 5 juta. Besar stok kita 8 juta lebih. Tetapi mereka sudah lakukan yang terbaik agar stok itu tidak terbuang semua.
dengan upaya tadi sudah disebutkan manyari dan lain sebagainya. Jadi ada yang bisa hanya minyak goreng, yang minyak kita yang tidak bisa kita kelola sebab sudah expired. Itu pun yang 1 liter. Itu yang pertama kita order, itu order ketiga dari Bulog, minyak goreng kita, minyak kita. Hanya itu yang tidak bisa dikelola sebab dia sudah expired. Oleh itu, imajo penjelasan taring itu memang perjetan. Arong B yang baru juga boleh, anggota PRI juga boleh. Oh barang anu suka mampuan, inang pun mau bisa kau. Tangga boleh, anggota orang pinasama atau masyarakat. Baik, Muda Madi Hita, tanya jawab saya sudah catat menjadi nanti pembukuan laporan pelengkap dari laporan ini. Makanya laporan ini kenapa belum ditandatangani, karena memang harus berubah pada malam hari ini. Perubahan-perubahan sudah kami catat, kami bukukan ulang nanti untuk dibuat notulen yang sah dan berbentuk berita acara. Nah, mengihuk jamunan kadongan, masuk kita tu acara poin halaman 10. Halaman 10 di situ ada permodalan, ada bidang usaha yang sudah dilaksanakan. Kemudian B, tadi bendahara sudah memohon kepada kita, terutama seluruhnya kepada anggota, SHU tidak bisa dibagikan. Sebenarnya pembagiannya sudah ada di situ, sudah kita sepakati di anggaran dasar. Itulah anggaran dasar kita untuk pembagian SHU, tapi tidak bisa dilaksanakan karena keuntungan kita cuma 3 juta sekian. Kalau dibagi-bagi apa ini 300 perak, 200 perak. Jadi biarlah itu kita modelkan lagi. Nah, di Hamukama sebenarnya karena koperasi kita ini sudah lengkap dari segi perizinan badan usahanya. Sebenarnya ada yang mau beli koperasi kita ini. Kalau kita tidak mampu menjalankan, kita jual saja. Kita dapat untung per tahun itu. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita kan memberdayakan. Maka dengan demikian, saya selaku sekretaris sangat merasa sebenarnya kita belum mampu mengelola koperasi. Jadi kita sudah berusaha berjalan, kita sudah belajar, sudah banyak belajar selama 3 tahun ini. Nah, ke depan ini sebenarnya salah satu bidang usaha yang sangat menjanjikan untuk dilakukan dengan warga HKBP yang sekian ribu orang. Kenapa tidak komitmen? Artinya kenapa anggota-anggota kita tidak mau menjadi anggota koperasi? Karena memang orang Batak begitu, jolo binereng maju, jolo tadi dan maju, kan begitu orang Batak. Nah, ternyata 3 tahun yang sudah kita laksanakan, karena datangnya itu keluarga COVID itu, kita menjadi amburadul. Tapi saya mau katakan, ini sebenarnya usaha yang sehat dan kerjasama kita sudah sangat baik dengan Bulog Cianjur, Bulog DKI sama Bulog Subang. Kita tinggal telepon, dapat barang dan semua di bawah harga pasaran. Nah, secara formal Bulog berkata jangan dijual ke pasar karena bisa merusak harga pasaran dalam formal. Tapi non formal mereka berkata udah jual aja nggak apa-apa. Artinya peluang menjual ke pasar itu sangat banyak. Dan barang-barang yang kita jual itu bisa mencapai 37 jenis pokok. Termasuk di situ di program yang kami rencanakan di situ kita udah kerjasama dengan Lotemat. Lotemat itu dengan jarak di Cibinong ada radius 8 km mereka antar. Mereka persiapkan, yang kita persiapkan itu hanya lahan doang. Kita siapkan lahan, nanti mereka setting, kemudian disiapkan komputer segala macam. Tinggal produk, mereka juga yang ngatur produknya, mereka yang ngatur harga, tinggal kita mengelola. Itu enaknya dengan Lotemat. Nah, itu usaha-usaha ke depan. Kemudian usaha yang dilaksanakan sebelumnya ada 3 bahan pokok, yaitu gula, beras, dan minyak goreng. Sebenarnya ini usaha yang setiap hari dikonsumsi di rumah tangga. Kalau ini bisa jalan, sangat bagus. Permasalahannya selama ini kenapa gagal? Karena hanya BPH, Badan Pengurus Koperasi, yang komitmen. Tapi anggota-anggota tidak komitmen dalam hal membeli. Komitmen utama anggota adalah membeli barang. Kemudian gereja-gereja membeli.
kebutuhan gula di HKIP Cibinong mungkin 15 kilo seminggu. Itu aja jalan terus sudah pasti untung. Dari semua gereja, karena pasti butuh gula dan kopi. Atau pesta-pesta dan lain hal segala macam. Nah, kerjasama juga yang kita bangun sangat banyak sebenarnya. Jadi saya mau katakan bahwa usaha ini, badan usaha yang sudah berbadan hukum dan resmi ini merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan ke depan. Itu harapan saya. Oleh karena itu, saya memohon di situ sesuai dengan pada poin 13, di situ saya memberikan saran. Pada poin 2, guna meningkatkan kinerja koperasi sebaiknya dilaksanakan pergantian antara waktu PAW pengurus koperasi keanggotaan yang sudah meninggal dunia maupun dasar keaktifan. Yang sudah meninggal dunia ada Amang Pangaribuan, itu harus segera kita ganti. Yang kedua, wakil sekretaris tidak aktif. Kalau wakil sekretaris aktif, inilah yang menulisin beras masuk, beras keluar, tapi tidak pernah aktif. Dan kami sendiri memang tidak mau turun ke sana, tidak mau. Nah, kemudian ketua juga sudah stroke, tapi saya kira tidak masalah karena masih ada wakil yang sehat. Dan kita tetapkan satu periode berjalan dengan lancar, kita usahakan. Jadi pergantian antara waktu aja. Berarti menurut saya ada dua yang perlu diganti. Kemudian mungkin nanti PAD aman, PAD membuat SK baru untuk menetapkan pengelola badan usaha ini. Jadi badan usaha ini dikelola nanti SK-nya oleh ketua koperasi dan ketua PAD. Dari anggota-anggota ini kita pilih siapa yang siap mobile untuk mengelola ini. Dan dengan prinsip, sudah ada prinsip dari penjualan keuntungan. Sebenarnya tadi yang dibilang Amang tulang saya si Majuntang, sebenarnya untungnya beliau itu banyak sebenarnya. Cuman nggak terrealisasi karena nggak ada hasilnya. Sudah ada persentase kok, sudah ada. Tapi nanti itu menjadi bahan pertimbangan jadi kepada pengurus karena penjualan sampai ratusan juta kok. Tapi tidak bisa karena masih ada dipegang oleh orang-orang tertentu. Nanti mungkin juga Amang Liga nanti kita bawa ke rumahnya untuk berdoa supaya mau diapain ya? Mau diapain? Memang orangnya sulit ya, kita bawa aja lah Amang Pendeta nanti berdoa di rumahnya, mudah-mudahan dapat rezeki dia bisa dikembalikan uang kita. Nah, ke depan sistem yang kita buat bagaimana sehingga ada barang, ada uang. Kemudian terus terang bendahara selama ini kelemahannya dia tidak pernah ikut core, sehingga kalau ada yang mau setor tidak bisa, dia hanya terima dari bank. Sementara kita banyak gaptek, gagap teknologi. Sementara Amang itu agak jarang, soalnya dia suara 5, nggak ada core-nya suara 5, jadi dia nggak datang. Mudah-mudahan nanti ke depan ada suara 5, beliau hanya terus. Saya kira begitu Amang. Kemudian saran konkret saya begini. Nanti Dewan Pengawas membina penasehat, ada pareses, ada kabit-kabit, ada ketua dan 2 orang. Nah, kalau sepakat, yang pertama saya usulkan begini. Diberi kesempatan kepada BPH untuk melengkapi kepengurusan dulu, kemudian memilih orang-orang yang profesional untuk mengelola ini, baru bisa berjalan. Kalau masih yang kemarin-kemarin termasuk saya sendiri, saya tidak yakin mampu mengelola ini. Amang Panjaitan ada di sana, mungkin bisa bantu, tapi kita siapkan dasar hukumnya untuk beliau ikut aktif di sini. Karena bagaimanapun ini merupakan pemberdayaan anggota jemaat. Nah, bukan bisnis murni. Pemberdayaan anggota jemaat mudah-mudahan dapat untung. Itu yang pertama, Amang Ketua. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah jalan, baru kita mulai kembali beroperasi dengan catatan, satu, gudangnya di mana, itu juga harus pertimbangan. Selama ini gudang kita di Ciluar dengan kontrak kurang lebih 8 juta setahun. Nah, itu juga. Jadi koperasi kita ini sebenarnya sudah mampu menyewa gudang per tahun, sudah mampu menggaji orang, itu sebenarnya. Artinya kalau terjadi BEP aja, sebenarnya usaha itu kan sudah beruntung. Kalau BEP 0 itu sudah beruntung. Kalau lebih dari 0 itu kan sudah investasi. Jadi sebenarnya usaha kita ini sehat perjalanannya. Pengelolaannya yang perlu lebih profesional lagi sehingga ke depan bisa lebih baik. Jadi dari poin akhir susunan acara di sini yaitu resume dan pengesahan-pengesahan. Resumenya yang pertama itu melengkapi kepengurusan, kemudian pengesahan bahwa
koperasi ini akan jalan kembali apabila satu, kepengurusan sudah dilengkapi dan sarana prasarana sudah dilengkapi. Dalam artian ada gudang, ada pengurusnya dan seterusnya. Itulah pengesahan-pengesahan yang kami ajukan. Kalau misalnya Bapak Ketua sudah setuju dengan itu, ya silakan diketok palu dan diserahkan kepada Abang Pendeta untuk menutup acara ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, saya juga akan memberikan semangat. Boleh dibilang, tadi kan ada 37 komoditi katanya. Ini baru 3 loh kita. 1 beras, gula sama minyak goreng. Nah, ini menjanjikan Pak. Saya bilang aja beras saja kita ada penjualan 196 juta. Ini menurut laporan keuangan. Gula 38 juta 165 ribu. Minyak goreng 35 juta 700 ribu. Ini sudah dapat hanya modal 270 juta penjualan, sudah kita dapat 24 juta untungnya. Ya, dan 3 item, cuma dikurangin biaya-biaya. Terus terang, saya juga pengusaha. Saya pengusaha travel. Saya berdagang 1 tahun itu bisa jualan saya 5M. Tetapi dapatnya cuma berapa? Ya, saya 5M loh. Sebab 1 tiket cuma dapat 10 ribu. Nah, jadi ini menjanjikan. Jadi yang saya sampaikan sama teman-teman, jangan ragu. Ini menjanjikan bisnis. Ya, ini menjanjikan bisnis kok. Dengan hanya 270 juta bisa dapat 24 juta kotor. Belum dikurangin gaji-gaji sewa gudang yang sebutan tadi sama yang reject belum dikurangin tuh. Dapat 24 juta. 1 miliar belum tiket pesawat belum tentu dapat 1 juta. Nah, jadi bisnis menjanjikan. Itu yang saya minta, jangan ada yang khawatir. Ini sangat bagus apa yang dibilang oleh sekretaris tadi. Memang kalau kita mau jualin, saya juga mau beli. Saya sudah banyak kenalan, sudah banyak yang saya tahu dari orang Bulog yang bisa ngasih barang. Karena itu yang susah, channel itu yang susah. Nah, saya sudah punya channel minyak goreng saja 4 saya punya channel. Semua merek hampir tahu saya. Itulah minyak goreng aja. Gula juga punya channel 3. Nah, itu yang ini menjanjikan jangan khawatir. Songonima terbang bahan. Bagi anggota yang sudah meninggal contoh, ini kan dia kan ibaratnya kan punya saham atau dia punya apa, ini gimana? Itu apa bisa diteruskan buat keluarganya atau istrinya atau gimana ke depannya? Itu mau perlu kita pertanyakan. Jadi kelanjutannya gimana? Iya, terima kasih Mas. Itu hak-haknya pasti diberikan. Cuman tadi kan saya sampaikan setelah tanya jawab dari anggota, nanti dari pengawas membuat kesimpulan, kemudian BPH dan PAD. Jadi ketua PAD ini satu sebagai pengawas, dia juga sebagai penanggung jawab koperasi ini. Dia juga pengawas. Nah, setelah saran dari beliau-beliau ini, maka rapat dengan PAD baru ditindaklanjuti. Saya kan tadi saran saya begitu. Koperasi ini jangan jalan dulu sebelum satu personifikasinya dilengkapi, yang kedua sarana prasarana dilengkapi. Bisa apa tidak? Nanti tergantung putusan rapat pengurus PAD dengan pengurus koperasi. Itu yang pertama. Saya tegaskan kembali masalah hak-hak anggota misalnya yang sudah meninggal itu pasti dilaksanakan. Pertanyaannya kapan dilaksanakan? Ya tunggu keuangan ada. Tapi beliau tetap punya piutang. Termasuk yang jual-jual itu di sini sebenarnya tercatat. Sebenarnya uang dia berapa? Cuman dari bendahara sudah langsung mengalah dibilang ada kuat silon. Ada suatu dia peteng. Karena kalau uang diambil kan yang bisa dibelanjakan tadi cuma 17 juta. Sisanya kan itu harus diam di koperasi, nggak bisa dikeluarkan itu. Itu antara lain nama. Nah jadi sebenarnya andai kata 2 tahun ini tidak koperasi tidak berhenti, saya yakin sebenarnya kita banyak dapat untung lah. Banyak dapat untung, itu baru 3 komoditi. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita upayakan.
Kira gitu Bang ya, hak koperasi itu tidak akan hilang karena ini warga, anggotanya siapa? Anggota PAD. Anggota PAD itu tetap terdaftar. Selagi Amang tidak keluar daripada gereja itu, maka tidak pernah keluar dari koperasi. Itu di anggaran dasar tersebut seperti itu. Mulai Amang dah, Amang lebih, binasa batu ketua. Oke, jadi bolon sikok besugi siap kami pengurus atas nama ketua Madokong Warata Tuita Salurna, mudah-mudahan tahun 2022 ini 2023 dan seterusnya ini menjadi koperasi yang bagus. Songoni mana bodoko kami mulai tegorang marihamu salurna dia kadang aku PAD di anggota nih koperasi para mitra insani PAD mulai tegorang pertikana bersama untuk sekretaris. Jadi mulai tema penasaran patu Amang Pareses nah diwakili oleh Amang Kawit sekaligus menutup acara kita malam ini. Mulai tema. Mulai tema di kita ke mau, aku mewakili Pareses. Usul di anggaran dasar rumah tangga Dewan Pembina Pareses sedikit menyemangati kembali ya dalam perjalanan operasi distrik ini sudah kita tahu dan rasakan dan kita saksikan ada yang luar biasa keuntungan seyogianya berjalan dengan baik 24 juta tadi disampaikan dan seyogianya narasi pertortion yang sudah dibangun sama ketua PAD Amang Ribon saya ingat itu walau Amang terbita kita kuat di pertortion tapi itu balik itu hatta si hatta ini salah satu jawaban sebenarnya. Cuma pada waktu itu ada traumatik Amang seperti dulu pernah ada koperasi listrik, ternyata ya begitulah, itu tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, sehingga ada traumatik simpan pinjam. Nah sekarang kita tidak ada simpan pinjam, kita memakai komitmen, kita menggerakkan dan kita sejahtera. Jadi bagus sekali narasi dibangun Abang masih waktu itu dan meyakinkan kita semua. Dan kebetulan PAD masih terbangun 2014 sehingga PAD masih 2018 baru kita start, jadi masih sosialisasi ya Bang. Jadi mulai ada anggota yang baru mulai boy di Simahitan makin bermitra. Kata mitra ini sangat penting. Mitra ini kita ambil dari kitab juga mitra. Jadi teman sekerja, teman sekerja. Jadi ini kita akan lagi membangun semangat melayani dan memberikan Injil dan sejahtera. Yang berikut kami mewakili Pareses, saya masih ingat itu. Cuma itulah para pendeta kita masukkan kita tuangkan konven, kita bangun narasi-narasi supaya tiap-tiap gereja jadi anggota, wakil anggota daripada koperasi ini. Dan ada kekhawatiran pada waktu ada jemaat yang berdagang beras, minyak dan sebagainya itu akan jadi berkurang. Oh tidak, diterangkan. Nah, dia akan dapat dua manfaat. Dia sebagai anggota dapat mendapatkan hasil dan dia juga mendapatkan suplai stok yang harganya lebih murah. Nah, jadi memang bagus sekali sebagai anak. Kalau ini kok tanpa musim COVID. Nah, jadi memang para pendeta tidak semua mendukungnya dan sebenarnya sudah ada organ-organ perangkat tiap gereja. Di mana Kidokon memang ribuan diakonianya. Ada untuk sebetulnya. Depok 1 sudah. Nah, cuma pada waktu itu pengorbanan namanya serta itu menyuplai barang mengantar barang pengorbanan dengan lebih gaji, pay nak kabungan, pay ulangan untung-untungan tak lewat upah lojana transport ini. Jadi titip pengorbanan tuh, ratusan mungkin nama 5 juta juga ya. Jadi memang golongan ada hasil baru menyerap tenaga kerja. Soalnya memang mulai tema dihita atau tak putus harapan Tuhan itu menjadi tanakin kan ayat sedang teruslah
haruslah. Jadi mari kita sugesti menjadi suatu mantra. Kita teman sekerja, kita punya komitmen, kita ulang-ulang, ada kooperasi, ada kesejahteraan. Kita berdoa semoga ini tergerak aman di dasar Nasong 5 atas yang tahu tiap orang lebih habis di distrik kekurangan PRSS Manangkabit memang diandalkan bahasa di Benson Doan Pembina sekaligus pembagian hasil 20% itu bereng belum layak distrik untuk mendapatkan ini karena belum bekerja kami bagaimana menerapkan ini dulu. Jadi Songonima Jolo memang. Jadi Songonima kata siap kami semacam bimbingan menyemangati. Semoga itu akan menjadi bagian rantaian dari harapan kita ke depan. Semoga Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kita kesehatan dan kompak untuk menggerakkan rencana Tuhan yang indah ini. Nah, orang lebih minta maaf kami. Soalnya majalah atas kami kita tutup di balasan tanya. Mau lihat mati oleh Tuhan. Disudah dengan bebasan. Payu yuk mulu nami di bagasan holong mulu nabagi Tuhan timut tahu dope di Pasuruan pembentukan koperasi distrik para mitra insani PAD 28 Depos Kapon alai nunga di idaho nunga di bereko alai Tuhan di perdalan koperasi songoni do lama sanai kalau yang mengidu kami itu oleh Tuhan wasob doh todim nabadi mangula di bagasan kami ke pengurus doh anggota PAD berkomitmen asa kami sama kami di bagasan ko lau mensejahterakan lau menghadirkan kerajaan Allah termasuk kebutuhan jasmani kesejahteraan masih marah Tuhan di ketua nami amang masih buan keajaiban lihat kau tu amanamian Tuhan sian persaiton na soboy maka na kurang fit fisiknya gabi widahana waso Tuhan keajaiban mulai hati Tuhan gabi aktif kembali amanamion mula-ula di koperasi aktif pegoda akan permulaan nasi dan song-songi sekretaris nami Amang Sinaga, Bendahara Amang Senipar, Wakil Ketua Dok Suri Tahir jajaran koperasi. Masih ada matahin namanya Tuhan di tahun kesatian song-song Tuhan di pengurus PAD nah dipercaya distrik siap bagian integral PAD oleh Tuhan menggerakkan koperasi pasu-pasu nama-nama yang pengaribuan sekretaris Bendahara Dok Suri jajaran oleh Tuhan asal saudok tamit Pamerin Tujolo ditugas tanggung jawab nami melayani di bagasan tulus nasyakal Tuhan amanami para Yesus pada Tuhan pasu-pasu masida nama hulu distrikon na baru pesa tahun satonga masida madalani tugas nasida sama para Yesus net paru pasu-pasu nasida Tuhan para sahalai nasida suang-suang Tuhan narap kami wayang doon amanami kabit diakonia amang partita atau tasman nababan nunga di ida di bagi nasi oleh Tuhan persidot mana nasi oleh Tuhan lah menggerakkan laho saling bersinergi oleh Tuhan ayat tugas nasida songon diakonia buka nasi oleh Tuhan masih tutup lah menggerakkan itu harapan menang oleh Tuhan rap dohot kabit kononia sama-sama martiria asih oleh Tuhan mau lihat demi Tuhan di ngaranon di lekodo HKBP Cibidong ngaran nabi di rapot nabi paso-paso mahuriamon perhaladona na posong dosudi ruas nuhriam pembetape di nasilito nas niroha song-song Tuhan di rencana nabi latihan kor musim na ngikut dia ke rencana program nabi PAD paso-paso oleh Tuhan sampai di situasi pengin oleh Tuhan di lekodo gugu semangat Tuhan di mula PAD ditimkin oleh Tuhan siap rapoton do siap pertemuan nabi PAD saya mengani hari perjalanan satu tujuan di bagasan hari pason dalam paloas hari perjumpaan di bagasan las nirodok semangat masyarakat diakan orang lebih Tuhan di perkataan nani di kesalahan nani Tuhan saya samai asa taruh di hamil saluhut pagkakalaman marah hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani Dewa Ta'ala
dohot pasal orang itu di porbati ama man ngani hamuna di berginon tro di salileng ngelingna amin horas madehna Pertama jadi darah, ayam untuk oleh hati Tuhan Yesus. Nang besok ini pangkalan, gue bertahan kooperasi. Akan gue tadi baru, bagus gue mendaftar bah. Wah, Ali bayar mah gue. Nang besok mau nangit dalam ini pasti. Ya, mulai dari mereka pensi no, pernah nalu, nama lu tempat di kita. Terima kasih ya abang ya udah memimpin kita di Latif. Kalau kita mau minum kopi pusat. Apresiasi nggak penghargaan nah kita pola menggerakkan itu dulu susah kita main. Malu cara